Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami, Ajun dan Olga, akan mempresentasikan tentang strategi akulturasi orang Jawa Sawalunto yang berada di Sawalunto, Sumatera Barat. Bahan presentasi ini terinspirasi dari hasil perjuangan skripsi Ajun di Sawalunto tentang politik identitas orang Jawa atau Jawa Lunto dalam menguasai sektor ekonomi dan pariwisata. Setelah kami berdiskusi panjang lebar tentang skripsi Ajun ini, kami tertarik untuk memperdalam pertanyaan-pertanyaan berikut untuk dikaji dan dianalisa dengan pendekatan strategi akulturasi dari John Berry. Berikut pertanyaannya. Mengapa ya orang Jawa yang tinggal hingga memiliki keturunan di Sawalunto itu menyebut dirinya sebagai orang Jawa Lunto atau Jawa Sawalunto? Dan yang kedua, bagaimana strategi orang Jawa di Sawalunto dapat hidup berdampingan dengan etnis mayoritas dan etnis pendatang yang ada di sana? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan kami jabarkan dalam presentasi ini. Selamat menikmati. Akulturasi itu sebagai proses perubahan budaya dan psikologis yang terjadi akibat kontrak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggota masing-masing kelompok etnik. John Berry dalam penelusurannya mencatat ada dua pemahaman penting ya dari konsep akulturasi ini. Konsep yang pertama itu akulturasi adalah proses untuk memahami berbagai fenomena yang dihasilkan oleh kelompok individu yang memiliki budaya berbeda, di mana kelompok individu tersebut memasuki budaya baru. Sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada pola budayanya yang asli. Nah, dengan dasar konsep tersebut, akulturasi itu dibedakan dari perubahan budaya dan juga dibedakan dari asimilasi. Akulturasi dilihat sebagai bagian dari konsep yang lebih luas mengenai masalah perubahan budaya. Lalu, konsep yang kedua itu akulturasi melihat suatu proses yang dimana proses yang awalnya itu diawali dengan hubungan antara dua atau lebih sistem budaya. Dalam konsep ini, perubahan akulturasi itu dipahami sebagai konsekuensi dari perubahan budaya. Hal tersebut mungkin diakibatkan oleh sebab-sebab yang tidak kultural, ya seperti contohnya perubahan ekologis, terus perubahan demografis. Dengan dasar konsep tersebut, akulturasi mencakup perubahan yang mungkin tidak berhubungan secara langsung ya dengan masalah budaya, seperti halnya ya masalah ekologis. Akulturasi budaya menunjuk pada perilaku individu atau kelompok individu yang berinteraksi dengan budaya tertentu, di mana setiap individu atau kelompok terlibat dalam proses akulturasi. Strategi mana yang digunakan dalam proses akulturasi sangat tergantung pada variasi dari faktor-faktor yang sebelumnya ya budaya dan kondisi psikologis dan variabel-variabel yang merupakan konsekuensi dan strategi yang berbeda yang sudah dipilihnya. Strategi integrasi itu terwujud ketika seseorang memiliki ketertarikan untuk memelihara budaya aslinya selama membangun interaksi harian dengan kelompok lain. Menurut John Berry, integrasi kultural yang telah terwujud memiliki beberapa kualitas, yang dimana kualitasnya itu tidak sama ya tentunya. Orang yang berbeda pada strategi ini mencoba untuk mencari sebagai anggota dari suatu kelompok etnokultural tertentu dan juga mencoba untuk berpartisipasi sebagai bagian integral dari jaringan kelompok sosial yang lebih besar. Integrasi terjadi jika ada pilihan bebas atau bisa juga terjadi jika kelompok yang dominan itu memiliki keterbukaan dan orientasi inklusif pada keragaman budaya yang sedemikian rupa sehingga kelompok yang tidak dominan itu dapat berperan. Asumsi yang kedua adalah kelompok yang tidak dominan melakukan adopsi nilai-nilai dasar yang ada pada kelompok sosial yang lebih besar lagi. Dan pada waktu yang bersamaan, kelompok yang dominan itu melakukan adaptasi atas situasi
situasi internalnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua anggota kelompoknya yang sekarang hidup dalam situasi masyarakat yang plural. Dengan kata lain, semua strategi tersebut terjadi jika suatu masyarakat bersifat multicultural dan memiliki prakondisi psikologis yang dipersyaratkan seperti halnya tingkat penerimaan yang besar, taraf prasangka yang rendah, berpikiran positif terhadap kelompok etnokultural lain, dan memiliki kedekatan pada kelompok sosial yang lebih besar. Nah, pada mode ini, manakala keragaman diterima sebagai gambaran dari masyarakat yang lebih besar, sebagai sebuah keseluruhan atau sebuah bagian, proses integrasi itu dinamakan multikulturalism, di mana individu atau kelompok itu tuh sukses bercampur dan menyatukan dimensi berbagai budaya atau dua kelompok untuk saling berinteraksi tanpa adanya halangan sosial hierarkis atau tanpa ada pembedaan-pembedaan tertentu. Strategi akulturasi John Berry ini untuk melihat suatu fenomena masyarakat yang majemuk di Sumatera Barat, yaitu di kota Sawalunto. Di sana, masyarakatnya itu terdiri dari etnis Minang, Batak, Jawa, Melayu, dan Cina, yang dimana mereka itu hidup berdampingan satu sama lain. Oleh karena itu, Sawalunto dikenal dengan sebutan Mini Indonesia. Sawalunto dulunya hanya merupakan lembah subur yang dijadikan sawah oleh warga setempat yang berbudaya Minang. Lembah itu dibelah aliran Sungai Lunto. Nama Sawalunto sendiri diambil dari kata sawah dan lunto. Lunto itu artinya sungai. Nah, kota Sawalunto memiliki luas sekitar 200 km persegi yang terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Talawi, Barangin, Lembah Segar, dan Silungkang. Dengan jumlah penduduknya kurang lebih 54.000 jiwa, di mana orang Jawa tinggal mengelompok di Kecamatan Lembah Segar. Lembah Sungai Lunto yang subur itu kemudian beralih fungsi menjadi daerah pertambangan batubara berskala besar pada zaman kolonial Belanda, di mana proyek batubara Ombilin ini menjadi pendapatan utama daerah kota Sawalunto pada saat itu. Proyek tambang batubara sudah tidak dilakukan lagi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah fokus memajukan sektor pariwisata untuk mendongkrak perekonomian daerah. Dalam Perda nomor 2 tahun 2001 disebutkan bahwa Sawalunto sebagai kota wisata budaya. Semenjak kebijakan baru wali kota Sawalunto, yaitu Insinyur Amran-Nur yang telah terpilih sejak tahun 2003, yaitu melanjutkan visi kota Sawalunto yang tertuang ke dalam Perda nomor 2 tahun 2001 tentang visi dan misi kota Sawalunto dengan mengembangkan berbagai potensi objek wisata yang ada di kota Sawalunto. Hal tersebut berupaya untuk memperbaiki perekonomian kota Sawalunto dengan memanfaatkan keberagaman etnis untuk menarik wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara. Melalui keputusan Amran-Nur yang berasal dari Kecamatan Talawi ini, justru sangat menguntungkan orang Jawa Sawalunto sebagai minoritas yang dominan di Kecamatan Lembah Segar, serta mendukung penuh visi dan misi kota Sawalunto tersebut. Terkait dengan paparan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada orang Jawa Sawalunto, yang meskipun etnis minoritas dibandingkan dengan etnis Minangkabau, tetapi merupakan kelompok yang mayoritas dibandingkan minoritas lainnya seperti Batak, Melayu, Bugis, dan Cina. Penonjolan identitas tersebut dapat dilihat melalui aktivitas wisata kota yang meliputi festival nasional maupun internasional, pentas seni, tradisi, olahraga, dan tempat wisata yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah Kota Sawalunto. Contohnya seperti menyiarkan kembali cerita-cerita sejarah nenek moyang,
Mereka yaitu orang rantai yang telah lama hidup dan berkembang di kota Sawalunto. Mereka juga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Minang dan bercampur dengan bahasa Jawa serta logat yang terkenal sebagai alat komunikasi dalam masyarakat. Mereka menyebutnya adalah bahasa Tansi. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki penampilan kesenian-kesenian seperti wayang, kuda lumping, nyanyian-nyanyian Jawa, sekaligus tarian-tariannya dalam kegiatan kota. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, mereka tampaknya ingin menonjolkan atribut-atribut nilai budaya Jawa di setiap kegiatan wisata kota Sawalunto. Pada tanggal 3 Maret 2010, jam 7.55, dalam surat kabar Singgalang memberitakan tentang peluncuran buku bahasa Tansi yang ditulis oleh perempuan kelahiran Sawalunto sekaligus kandidat Doktor Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang bernama Elsa Putri Enmisah Safril. Dia mendapat sambutan hangat Pemko Sawalunto beserta masyarakat setempat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan bahasa Tansi Sawalunto sebagai warisan budaya tak benda Indonesia asal Sumatera Barat pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 di Gedung Kesenian Jakarta. Kemudian juga ada berita terkait penghargaan Kota Sawalunto melalui website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan memberitakan terkait pada tanggal 6 Juli 2019 di Kota Baku, Azerbaijan, bahwa ditetapkannya Kota Tambang Sawalunto sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Tambang Sawalunto terdaftar dengan nama Ombilin Coal Mining Heritage of Sawalunto. Satu dari total 36 situs yang dinominasikan menjadi daftar warisan dunia, dan Sawalunto memang dianggap memenuhi kriteria internasional untuk dijadikan warisan dunia tersebut. Pada tahun 1858, seorang ahli geologi kebangsaan Belanda, De Groot, menemukan kandungan batu bara di sekitar Sungai Ombilin, Sumatera Barat. Penelitian dilanjutkan oleh RMDM Verbeek sekitar 10 tahun kemudian dengan hasil yang cukup mencengangkan. Daerah-daerah di sekitar sungai tersebut mengandung batu bara hingga kisaran puluhan juta ton. Baru pada tahun 1892, produksi pertambangan batu bara di Ombilin dimulai. Pada mulanya, penambang diambil dari penjara Sawalunto. Namun banyak tahanan yang dibawa ke Pidi untuk menjadi pengangkut logistik dalam Perang Aceh. Mengingat kebutuhan tenaga kerja yang begitu besar di daerah pertambangan, maka tahanan kriminal maupun politik di penjara Hindia Belanda dari Medan, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Jawa turut dipekerjakan. Para narapidana ini diangkut dengan kapal laut dari pelabuhan Tanjung Perak dan diturunkan di pelabuhan Emawaven, sekarang bernama Pelabuhan Teluk Bayur, yang dibangun kolonial Belanda antara tahun 1888 dan 1893. Mereka kemudian diangkut dengan kereta api ke Sawalunto atau pusat aktivitas pertambangan Sawalunto. Kaki para kuli ini dirantai agar tidak melarikan diri. Sejak itu, para kuli atau buruh kerja paksa pertambangan disebut orang rantai. Sebagian di antara mereka adalah tawanan politik Belanda. Mereka yang dianggap sebagai pembangkang pemerintah Belanda untuk menjaga dan mempertahankan warisan dari leluhur mereka. Ada pula yang berasal dari kriminal, para penjahat kelas kakap atau yang dianggap sebagai penjahat. Akibat adanya buruh paksa yang didatangkan dari pidana
masa Hindia Belanda, penduduk lokal menjadi was-was bahkan cenderung menolak keberadaan para buruh paksa tersebut. Rasa takut ini membuat penduduk lokal bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan pengendalian terhadap buruh paksa. Situasi ini dimanfaatkan oleh kolonial untuk membuat politik adu domba. Penduduk lokal yang berhasil menangkap buruh paksa dari Jawa akan diberi hadiah. Pada masa revolusi, banyak bekas kuli Jawa yang melarikan diri dan ada yang tetap bertahan di kota Sawalunto. Mereka yang bertahan memilih untuk kembali bekerja bersama majikan mereka dengan orang Belanda. Ya, untuk mendapat pemasukan untuk bertahan hidup, terlepas dari persoalan ideologi negara. Orang Minangkabau dan Batak menganggap perilaku orang Jawa ini sebagai bentuk pengkhianatan yang saat itu justru memicu konflik setelah kemerdekaan. Tentunya kerasnya hidup dalam dunia pertambangan ombilin itu membuat luka dan trauma bagi buruh dari Jawa. Sehingga para orang Jawa ini atau yang sekarang disebut orang Jawa Sawalunto atau Jawa Lunto itu melakukan suatu bentuk adaptasi supaya mereka bisa diterima, supaya mereka bisa hidup bersama dengan etnis atau orang lokal Minangkabau dan Batak yang dominan di sana. Kota Sawalunto sangat terkenal dengan keunikannya tersendiri dalam berbahasa satu sama lain. Masyarakat setempat menyebutnya dengan bahasa Tansi, yaitu bahasa yang menurut Kepala Dinas Kebudayaan Kota Sawalunto termasuk ke dalam jenis bahasa Kreol yang terjadi karena berkumpulnya berbagai kelompok etnis dari latar belakang yang berbeda dan saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga hal tersebut menciptakan bahasa baru serta bahkan menjadi bahasa ibu bagi sekelompok etnis. Meskipun kota ini terletak dalam lingkungan Sumatera Barat yang mayoritas adalah etnis Minangkabau, masyarakat tetap mempopulerkan bahasa ini dan bahkan dalam ruang lingkup pemerintahan pun ikut menggunakan bahasa Tansi dalam berinteraksi kesehariannya. Bahasa Tansi tidak hanya digunakan oleh etnis Jawa saja, melainkan juga digunakan oleh etnis-etnis lain seperti etnis Batak, etnis Minangkabau, etnis Melayu, dan sedikitnya etnis Cina. Meskipun begitu, tetap yang mempopulerkan bahasa ini adalah orang-orang Jawa Sawalunto yang bertempat tinggal di Tansi Baru. Tempat ini tidak jauh dari lapangan segitiga, butuh beberapa menit berjalan kaki untuk mencapainya. Dan di tempat ini juga memiliki sungai yang cukup besar yang juga diberi nama oleh orang Jawa Sawalunto, yaitu Kali Sukadi. Dan air sungai ini berasal dari aliran batang ombilin. Lalu sungai inilah yang menjadi sumber air bagi masyarakat setempat, yaitu orang Jawa Sawalunto. Berhubungan dengan roh atau mbah bagi orang Jawa Sawalunto adalah suatu kebanggaan bagi mereka dan justru hal yang harus dilakukan oleh setiap orang Jawa Sawalunto di kota Sawalunto ini. Cerita ini bukanlah suatu hal yang aneh bagi masyarakat setempat karena banyak dari mereka terutama orang Jawa Sawalunto ikut terlibat, bahkan anak-anak remaja mereka dengan sangat bangga memamerkan kemampuan yang dimiliki untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang mereka percaya akan melindungi dan memberikan mereka kekuatan dari kehidupan sekarang dan di masa depan. Sistem kepercayaan orang Jawa Sawalunto yang masih mempercayai hubungan baik dengan roh-roh penting untuk dijaga karena dipercaya bahwa roh atau mbah bagi mereka adalah nenek moyang mereka dan sebagai pelindung dari ancaman tiba-tiba. Kuatnya pengaruh ini masih banyak ditemukan. Terkadang orang Jawa Sawalunto melakukan ritual di rumah untuk menghormati roh mereka. Bahkan beberapa orang etnis mayoritas Minangkabau juga melakukan ritual yang sama akibat integrasi sesama kedua kelompok ini.
Hal menarik lainnya yaitu ternyata tidak hanya orang Jawa Sawalunto saja yang berhubungan dengan roh-roh. Banyak juga peneliti menemukan remaja-remaja dan orang-orang dewasa dari etnis lain seperti etnis Minangkabau, etnis Batak, dan etnis Melayu ikut terlibat melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh orang Jawa Sawalunto di kota Sawalunto. Mereka bersama-sama menari-nari dan bermain-main dengan roh-roh yang telah menjadi bagian dalam diri mereka sendiri melalui kesenian kuda kepang atau kuda lumping, ada reog juga, dan juga kesenian lainnya. Seperti apa yang telah orang-orang Jawa Sawalunto lakukan demi membantu berdirinya sebuah museum yang cukup terkenal di Sumatera Barat, yaitu Museum Kudang Ransum. Setiap anggota kelompok etnis Jawa Sawalunto bekerja sama mengumpulkan kembali barang-barang kuno dari peninggalan zaman pemerintah kolonial Belanda untuk dijadikan barang-barang pameran di Museum Kudang Ransum. Peran aktif anggota kelompok etnis Jawa tidak hanya berhenti pada pendirian Museum Kudang Ransum saja. Mereka juga terlibat aktif dalam pendirian wisata Lubang Basuro. Kedua tempat wisata ini sekarang telah menjadi tempat pariwisata yang terkenal di Sumatera Barat. Dengan tema wisata sejarah yang berbasis kebudayaan. Banyak pengunjung yang berasal dari berbagai daerah datang ke kota Sawalunto karena ingin melepaskan rasa penasaran mereka serta melihat bukti sejarah tentang kehidupan etnis Jawa Sawalunto pada masa penjajahan dan juga pada masa sekarang ini. Penguatan identitas kultural melalui kesenian dapat dengan mudah kita kenali di kota Sawalunto. Ini dikarenakan etnis Jawa Sawalunto memiliki berbagai macam kelompok-kelompok seni yang mengusung unsur kejawaan yang dapat diterima baik oleh masyarakat lokal maupun pendatang lainnya. Kelompok-kelompok seni ini terbuka bagi masyarakat lokal atau etnis lainnya untuk berkesenian di komunitas seni Jawa Lunto ini. Kelompok-kelompok ini antara lain kelompok keroncong, kuda lumping, gamelan, campur sari, wayang kulit, dan reog Ponorogo, di mana kelompok-kelompok ini aktif mengikuti festival kebudayaan Kota Sawalunto yang diadakan oleh pemerintah kota maupun pemerintah pusat. Wayang kulit Sawalunto merupakan perpaduan antara kebudayaan Jawa dengan Minangkabau sebagai maskot kesenian Kota Sawalunto. Wayang kulit Sawalunto menceritakan sejarah tambang yang ada di Sawalunto. Keunikan dari wayang kulit ini terletak pada cerita pewayangan, karakter tokoh, dan pakaian. Karakter wayang Jawa seperti Semar, Petruk, Gareng, dan lainnya tetap ada pada wayang Sawalunto. Akan tetapi, karakter-karakter tersebut diberi pakaian yang mencirikan Minangkabau. Pada gunungan wayang juga memperlihatkan ciri khas Sawalunto. Terlihat dengan adanya unsur-unsur gonjong, rumah gadang, serta gambar lombang tambang Mbah Suro. Selain itu juga ada penambahan beberapa karakter seperti Mbah Suro dan orang-orang rantai serta ulama. Kesenian wayang kulit ini tidak hanya dipelajari oleh anak-anak keturunan Jawa atau Jawa Lunto, akan tetapi anak-anak Minangkabau atau Batak atau etnis pendatang lainnya juga dapat mempelajari wayang kulit Sawalunto ini. Orang Jawa Sawalunto atau Jawa Lunto tidak sama seperti orang Jawa di Pulau Jawa pada umumnya. Penggunaan identitas kultural secara bersama-sama dapat kita lihat pada kelompok seni Subur Budoyo yang aktif memainkan kesenian reog Ponorogo. Jelas kesenian ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Namun, ketua dari kelompok ini bukan berasal dari Ponorogo atau daerah Jawa Timur. Namun semangatnya dalam mendirikan kesenian ini sangat luar biasa, sehingga banyak usaha swasembada dalam memperjuangkan kesenian ini di kota Sawalunto. Hal menarik lainnya pada saat penampilan kuda kepang di kota Sawalunto. Banyak dari anggota kelompok ini menggunakan baju pesaan, yaitu baju adat tradisional dari daerah Madura, dan juga menggunakan blangkon sebagai penutup kepala mereka, di mana blangkon ini dikenal dari kebudayaan Jawa Tengah.
Anggota kelompok tidak pernah merasa identitas kultural yang dipakai adalah milik etnis lain, karena mereka menganggap identitas kultural ini adalah bagian dari kelompok etnis mereka juga. Jadi, orang Jawa Sawalunto itu tidak lagi membedakan kebudayaan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, atau daerah Jawa lainnya, tetapi menjadi satu, yaitu Jawa Sawalunto atau Jawa Lunto. Sejarah orang Jawa Rantai yang begitu perih terlibat dalam konflik horizontal antara Jawa dengan Minangkabau dan Batak. Pada masa pemerintahan kolonial, Jepang, hingga masa revolusi menjadikan pembelajaran bagi mereka. Mereka beradaptasi melalui bahasa, kepercayaan, religi, kesenian, dan sejarah. Meskipun demikian, identitas awal mereka tidak hilang. Justru, mereka sukses bercampur dan menyatu dengan dimensi budaya Minangkabau dan budaya pendatang lainnya, Cina, Melayu, untuk saling berinteraksi tanpa halangan sosial hierarki. Modal sosial dari hubungan masyarakat pendatang dan lokal ini ditangkap dan difasilitasi oleh pemerintah kota sebagai program pariwisata daerah yang dapat memperkuat multikultur dalam keseharian orang Sawalunto.